Pak Febri. Selamat pagi Bu Leli. Gimana kabarnya hari ini Pak Febri? Alhamdulillah baik Bu. Karena tadi malam kita Zoom luar biasa ya Pak Febri ya. Benar, sangat menarik sampai akhirnya selesai larut malam. Iya, sampai tengah malam ya Pak Febri ya. Betul Bu. Baik Pak Febri, kita berjumpa lagi hari ini untuk kegiatan pendampingan individu yang kelima. Siap. Ya sudah. Ya, tak terasa Pak Febri, pendampingan kita sudah masuk ke pendampingan yang kelima. Ya, itu artinya sedikit lagi kita akan selesai seperti itu. Mendekati selesai, dan mudah-mudahan nanti Pak Febri akan mendapat gelar baru. Kalau sebelumnya itu kan CGP, kalau sudah selesai kan harus GP kan seperti itu ya Pak. Jangan sampai CGP-nya itu ada pangkat 2, berarti kan 2 kali kan. Betul. Jadi Pak Febri, untuk fokus pendampingan hari ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama itu nanti kita akan membahas tentang penerapan aksi nyata modul 3.1 yang sudah Pak Febri lakukan seperti itu. Lalu akan ada perbincangan rancangan program yang berdampak kepada murid. Terus perkembangan komunitas praktisi, dan tak kalah pentingnya ini nanti ada pada dialog pasca observasi pembelajaran, dan yang terakhir itu adalah penutup seperti itu Pak Febri. Ya. Jadi hari ini tema kita pendampingannya adalah rancangan program yang berdampak pada murid seperti itu Pak Febri. Iya. Bisa kita mulai ini ya Pak? Bisa Bu, siap Bu. Karena biar tidak terlalu memakan waktu. Betul. Pak Febri juga rasanya sangat sibuk, tapi iya. Alhamdulillah ini bisa terlaksana pendampingan individu kelima. Alhamdulillah Ya Pak Febri ya. Alhamdulillah. Pak Febri, proses apa ini yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan ini setelah pembelajaran daring? Yang sudah saya lakukan selama 1 bulan terakhir ini Bu, ya, prosesnya itu saya sudah melakukan proses pemetaan Bu, pemetaan 7 aset yang ada di sekolah saya. Jadi saya mencoba untuk memetakan kekuatan apa yang dimiliki oleh sekolah saya. Biasa. Lalu Pak Febri, apa yang menjadi rencana tindak lanjut di pendampingan sebelumnya di PI 4? Dari PI 4 kemarin dari Bu PP sudah menyampaikan kepada saya bahwa nanti di PI 5 itu akan dilakukan kegiatan pasca observasi. Dan rencana tindak lanjut itu terkait dari PI 4 ini, kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan juga observasi bersama rekan sejawat, yaitu bersama Bu Nur Farida FID dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah itu bisa terlaksana di bulan Februari. Prosesnya berjalan lancar Pak? Alhamdulillah selama kegiatan mulai dari awal, dari pra-observasi berjalan lancar, kesepakatannya juga ditemukan titik temu harus pelaksanaan observasi tanggal berapa, dan observasinya juga begitu Bu, jadi tidak ada kendala yang berarti. Luar biasa nih. Terima kasih nih Pak Febri ya, sama-sama. Sudah melaksanakan tindak lanjut dengan baik. Alhamdulillah. Lalu capaian yang sudah diperoleh Pak Febri selama 1 bulan terakhir ini, apa yang sudah Pak Febri capai? Yang saya capai itu sebenarnya merupakan langkah lanjutan dari yang sudah saya lakukan selama 1 bulan kemarin. Jadi saya sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepala sekolah, kemudian rekan guru dan juga murid, dan juga orang tua murid dan juga masyarakat di dalam melaksanakan pemetaan 7 aset itu Bu. Jadi kami berupaya bahwa kegiatan ini harus melibatkan seluruh
unsur atau warga sekolah dan juga unsur-unsur pendidikan yang terlibat di situ. Berarti sangat berdampak ya Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Berkaitan dengan hal tersebut, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang selanjutnya ini. Ya. Berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Pak Febri lakukan, ini aksi nyata 3.1 Pak Febri ya. Dilema etika dan rujukan moral kan seperti itu ya Pak Febri ya. Bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Febri? Ya. Dari kegiatan pembelajaran di modul 3.1 itu yang terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ya. Banyak hal yang saya pelajari, terutama terkait dari 3 hal, yaitu menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan juga 9 langkah itu ternyata itu sangat membantu saya di dalam proses pengambilan keputusan yang harus saya lakukan. Ada dampak positif kepada saya. Sangat berharga sekali ya Pak Febri. Benar-benar ya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya ya kita kalau menghadapi sebuah permasalahan ya sudah kita mandangnya ya itu sudah masalahnya gitu ya Pak Febri ya. Betul. Lalu Pak Febri ada hal yang menurut Pak Febri ini mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil. Ada hal yang mendukung. Ada hal yang mendukung itu dari keberhasilan pada waktu pengambilan keputusan itu adalah dukungan. Ya. Jadi dukungan ini saya rasa ada 2, dukungan dari warga sekolah yang mulai dari kepala sekolah sampai kepada murid, dan juga dukungan dari pihak lain. Pihak lain ini yang kaitannya masih ada di dalam lingkungan pendidikan, dan ini saya merasa bahwa ini yang memberikan saya jalan lebih mudah untuk kepada apa yang dinamakan keberhasilan. Seperti itu. Kolaborasi itu kata kunci. Jadi banyak pengalaman seperti itu ya Pak, pengambilan keputusan tadi, dan juga cara Pak Febri tadi sudah menjelaskan dengan detail bagaimana pengalamannya untuk mencerminkan itu dilema etika. Betul. Baik itu terkait murid ataupun rekan sejawat. Dan bahkan Pak Febri ini sudah bisa menerapkan prinsip dan langkah-langkah yang sudah dipelajari di modul 3.1 seperti itu ya Pak Febri. Lalu yang terakhir nih Pak Febri, untuk aksi nyatanya Pak Febri 3.1, apa hal yang menurut Pak Febri itu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Nah, terkait ini memang tidak semua tercapai ya Bu ya. Saya masih memiliki hal-hal yang menurut saya itu masih di dalam titik lemah saya. Dan saya menyimpulkan bahwa saya ke depannya ini yang perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi itu adalah salah satu dari 4 paradigma itu, karena memang 4 paradigma ini yang membuat saya mulai dari justice vs mercy dan juga individu melawan kelompok ini butuh pemahaman yang luar biasa Bu. Itu yang harus saya kembangkan, saya evaluasi. Iya. Berarti masih butuh proses yang lebih panjang lagi gitu ya Pak Febri. Karena kita namanya orang belajar tidak akan selalu tercapai, tapi harus terus berproses begitu ya Pak Febri. Dan sangat luar biasa untuk aksi nyata yang sudah Pak Febri lakukan di 3.1. Nah, berikutnya Pak Febri, ini berkaitan dengan rancangan program yang berdampak kepada murid. Karena tadi pengambilan keputusan itu kan kita akan terus saling berhubungan dengan kegiatan berikutnya kan begitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apakah Pak Febri sudah membuat program rancangan yang berdampak pada murid? Ada Bu, ada Bu. Saya punya rancangan program, saya kasih judul Berhati Emas. Wah, luar biasa. Berarti hatinya
humas Iya. gitu ya. Ini merupakan singkatan Bu. Oh. Dari bersih hati, bersih masjid, berhati emas. Oh, Ya, gitu. saya kira hatinya penuh emas gitu. Makanya itu. Jadi rancangannya sudah terbuat. Lalu bentuk programnya itu dirancang seperti apa? Apakah itu masuk ke intra, ekstra, atau ko? Nah, Seperti itu. ini rencana saya dari kegiatan berhati emas ini nanti saya masukkan ke kurikuler karena kegiatannya ini masih tetap dalam lingkungan pendidikan, cuman lokasinya kita di luar Sekolah. Oh, Jadi seperti itu. ini sangat dinantikan nanti program yang Pak Febri rancang itu akan seperti apa Ya. gitu. Karena gini Pak Febri, nanti gongnya itu kan ada di sini. Ada program yang berdampak Oh, ini ya Bu ya. Iya. Wah, berhati emas. Berhati emas ya. Keren. Sangat keren sekali. Nanti kita tunggu aksinya Siap Bu. seperti apa Siap. kan begitu. Siap. Saya sudah tidak sabar. Ini. Ini sudah Pak Febri juga sudah menyebutkan dukungan apa saja yang Pak Febri butuhkan, dan juga Ya. Pak Febri sudah menyampaikan apa yang menjadi tantangan dari Ya. kegiatan Ya. program tersebut. Lalu yang terakhir itu Pak Febri seperti ini. Apa yang Pak Febri lakukan untuk menghadapi tantangan yang Pak Febri akan hadapi saat merancang atau membuat program yang berdampak pada murid? Pertanyaan bagus ini Bu. Sebenarnya sebelum ditanyakan, sebenarnya saya mau bertanya juga. Nah, berhubung sudah ditanyakan, saya harus Tidak menjawab. jadi. Tidak jadi. Jadi terkait dengan untuk menghadapi tantangannya Bu ya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa tantangan yang saya hadapi ketika melakukan proses ini kan karena ini juga melibatkan pihak luar seperti takmir masjid ya Bu ya. Jadi tantangannya itu menyamakan persepsi kan begitu yang pertama. Kemudian gimana kegiatan ini bisa berjalan secara konsisten, jadi tidak hanya satu kali Bu berkelanjutan. Nah, untuk menghadapi tantangan ini saya harus berkolaborasi, ini kata kuncinya, kolaborasi dengan seluruh pihak, baik itu dari kepala sekolah awalnya, kemudian dengan rekan kerja, dengan guru, dengan murid, dan juga pengurus takmir. Nah, ini sudah di luar sekolah ini karena sudah melibatkan tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat juga Bu. Jadi kata kuncinya kolaborasi itu Bu. Siap. Sangat luar biasa ini Terima kasih. menghadapi tantangan tersebut. Nah, berkaitan dengan kolaborasi nih Pak Febri. Ya. Apakah Pak Febri sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar? Bagaimana peran komunitas praktisi tersebut terhadap proses belajar Pak Febri? Alhamdulillah Bu. Kemarin setelah di awal-awal itu kita mendapatkan modul 1.2 nilai dan peran nilai dan peran guru gerak ya. Kan di situ kita diajarkan bagaimana cara untuk memunculkan komunitas di sekolah, dan alhamdulillah setelah saya melakukan diseminasi, rekan kerja, rekan guru itu tergerak hatinya untuk bergerak bersama-sama membentuk sebuah komunitas, dan alhamdulillah secara resmi komunitas kami itu berdiri tanggal 30 November 2023 dan sudah didaftarkan ke PNN kemarin Bu dengan nama KGFM. Jadi komunitas guru fokus mengajar, seperti itu. Berarti sudah terstruktur dengan baik. Alhamdulillah, ya, Pak Febri, ya. alhamdulillah Luar biasa. sudah ada grup WA-nya dan juga di PMM-nya juga. Wah. Jadi sudah lengkap ini rasanya Sudah, iya, seperti itu alhamdulillah. komunitas praktisinya. Lalu apa saja perubahan yang menyenangkan setelah Pak Febri, apa perubahan yang menyenangkan yang Pak Febri alami dari rekan di komunitas praktisi ini? Nah, alhamdulillah kemarin kita sepakat Bu, setelah terbentuknya komunitas ini kita berkonsisten, berkomitmen untuk mengadakan pertemuan tiap bulan. Jadi satu bulannya satu kali. Apa yang didiskusikan, yang dibicarakan di situ adalah terkait problematika yang dihadapi guru selama mengajar untuk disampaikan di forum diskusi itu dan kita pecahkan bersama-sama.
sehingga guru saling berbagi praktek baik di situ tiap bulannya dalam 1 bulan 1 kali. Dan saya merasa itu perubahan yang lain itu saya lebih dekat dengan rekan kerja yang lain, karena kita rutin sudah bertemu satu bulan sekali duduk dari satu meja untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di kelas untuk diselesaikan gitu. Siap. Semoga komunitas praktisi yang sudah Pak Febri bentuk dengan teman-teman yang ada di sekolah ini, bahkan sudah ada di PMM seperti itu ya Pak. Ya. Semoga akan terus berlanjut Ya. dan terus berdampak seperti itu. Amin. Karena wah sangat luar biasa tadi. Siap, Bu. Bisa di follow lagi. Iya siap. Nanti kalau misalkan sharing-sharing apa gitu kan enak Iya, seperti iya, itu ya Pak Febri. betul. Ya. Pak Febri, ini sebentar lagi kita akan masuk pada kegiatan dialog pasca observasi seperti itu Pak Febri. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa Pak Febri sudah melaksanakan tindak lanjut dari PI 4, yaitu melakukan observasi. Iya, ya, betul, coaching betul. klinik kan Betul, seperti itu ya Pak betul. Febri ya. Jadi supervisi akademiknya sudah dilaksanakan dan hari ini terjadwal kita akan melakukan dialog pasca observasi Benar. bersama dengan rekan sejawat. Apakah hari ini rekan sejawat Pak Febri bersedia hadir seperti itu? Alhamdulillah rekan saya yang bernama Nur Farida siap untuk bisa terlibat dalam kegiatan ini, Bu. Hadir, katakanlah hadir seperti itu. Siap, mungkin bisa dihubungi dulu, kita Oh, iya. langsung ke kegiatan dialog pasca observasi seperti itu ya Pak Febri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rida, Pak Febri. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya Ibu Rida? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ini mengganggu waktu Bu Rida. Hari ini ada jadwal pendampingan individu yang kelima Bu Rida. Kebetulan ini sudah sampai pada proses dialog pasca observasi yang harus dilalui oleh Pak Febri. Karena kebetulan kemarin saat pendampingan individu keempat, Pak Febri mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik. Ya Pak Febri ya, coaching klinik supervisi akademik seperti itu. Jadi Pak Febri ditugaskan untuk melakukan kegiatan observasi tersebut dengan 3 tahap. Yang pertama ada kegiatan terus observasi, dan hari ini sudah sampai pada tahap pasca observasi begitu Bu Rida. Apakah sudah dilaksanakan Pak Febri untuk dan observasinya? Sudah, Bu. Untuk kegiatan pendampingan observasi dan juga observasinya itu sudah kami laksanakan kalau yang observasi itu di tanggal 28 Februari. Untuk perannya itu di tanggal 21 Februari, sama-sama hari Rabu, karena kebetulan beliaunya Maksudnya hari itu ya Pak ya? Iya. Maksudnya yang tidak terlalu banyak aktivitas. Ya, agar tidak mengganggu kegiatan utamanya dari Bu Nur Farida. Iya. Karena Bu Rida juga sebagai wakil kurikulum begitu ya, super sibuk sekali. Dan terima kasih Bu Rida sudah membantu kami. Baik Pak Febri, untuk kegiatan dialog pasca observasi ini, jadi nanti saya akan memberikan waktu kepada Pak Febri dan Bu Rida sepenuhnya untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi nanti Pak Febri silakan untuk menyampaikan tujuan percakapan dan hasil data observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi hari ini disampaikan tujuan dialog dari pasca observasi ini seperti apa begitu. Terus silakan untuk melakukan percakapan umpan balik dari kegiatan yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, dari percakapan umpan balik itu nanti akan menghasilkan sebuah istilahnya area pengembangan, perencanaan area pengembangan. Jadi kegiatan umpan balik itu nanti akan menghasilkan sebuah percakapan area pengembangan yang akan dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir itu nantinya
dapat membuat rencana aksi pengembangan diri dari hasil observasi, mulai dari pra dan observasinya seperti itu Pak Febri. Jadi setelah ini monggo bisa langsung dilanjut pada kegiatan pasca observasinya. Silakan Pak Febri dan Bu Rida. Siap. Baik, Bu Nurmahida, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Leli tadi, Ketua PV kami terkait kegiatan kita yang sudah kita lalui sejauh ini. Kemarin kita awali dengan pra observasi, kemudian ditindaklanjuti dengan observasi kegiatan pembelajaran dari Bu Nurmahida. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Sebelum itu ingin saya sampaikan Ibu terkait tujuan dari pasca observasi ini, bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana dari hasil pengamatan saya selaku observer itu terkait dengan nanti ada refleksi dari Ibu, juga dari rencana tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya setelah kegiatan ini dilaksanakan, sehingga ada kegiatan yang terhubung dan tidak terputus sehingga berkelanjutan seperti itu. Tapi sebelum itu, ini pertanyaan saya yang pertama, Bu, bagaimana perasaannya Ibu sudah melakukan kegiatan praktek pembelajaran yang kemarin setelah saya observasi? Iya, alhamdulillah perasaan saya sangat senang. Senang? Iya, senang karena alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias. Kemudian mereka itu juga menyerap materi dengan baik. Kemudian mereka bisa mencapai dari apa yang saya harapkan, itu tujuan pembelajaran itu. Dan saya sendiri juga alhamdulillah bisa mempraktekkan strategi pembelajaran saya dengan baik juga. Iya, betul. Terima kasih Bu kalau begitu. Jadi ternyata perasaannya senang, dan mudah-mudahan ini juga berimbas kepada siswa-siswinya. Dan saya lihat kemarin memang di situ dilakukan kegiatan mulai dari kegiatan pendahuluan ya sampai kegiatan inti dan penutup. Dan yang berikutnya mohon izin ini Bu Nurmahida, saya menyampaikan hasil catatan saya terkait dari kegiatan observasi kemarin ya. Intinya secara umum sudah berjalan lancar Ibu. Jadi tahapannya sangat struktur dan sistematis sekali, mulai dari kegiatan pendahuluan ya diawali dengan persepsi. Kemarin Ibu mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu, kemudian mengabsen, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di situ. Sampai terakhir itu ada di kegiatan inti ada presentasi juga dari siswa yang praktik ya, negosiasi itu ya, kemudian ditutup juga. Dan menurut saya pada umumnya sudah berjalan dengan lancar. Nah ini terkait masukan dari saya, mungkin untuk kedepannya itu tinggal hanya menguatkan saja. Lebih kuat lagi terkait pembelajaran yang berdiferensiasi agar anak-anak semakin terlibat di dalam kegiatan itu. Tapi sudah bagus kemarin. Kemudian yang berikutnya, catatan dari saya memang tidak mudah ya, kadang kita kan menghadapi anak yang kurang percaya diri ya. Seperti kemarin. Iya, seperti kemarin itu Rizky. Makanya saya juga menerapkan ini maksudnya itu pembelajaran diferensiasi. Mengapa? Kalau anak yang tidak mampu dikumpulkan dengan tidak mampu, hasilnya tidak bisa. Tapi kalau anak yang tidak mampu dikumpulkan dengan anak yang mampu, maka anak yang mampu ini akan menularkan ilmunya, begitu. Jadi anak itu yang semula benar-benar malu, setidaknya ada peningkatan sedikit di dia mulai menyampaikan, walaupun mungkin masih
kemudian suaranya masih ada bergetarnya gitu. Tetapi setidaknya dia berani tampil aja menurut saya itu sudah luar biasa gitu. Daripada dia nggak mau ya. Nggak keluar, tapi dia itu hebat loh dengan tipe anak yang pemalu walaupun dia itu putra ya Pak ya. Tapi siswa tersebut itu dengan adanya motivasi dari temannya, Cindra, kemudian ada Indah, kemudian ada juga Deta, itu istilahnya itu dikuatkan bahwa dia itu mampu, dan akhirnya alhamdulillah strategi kita pas itu pembelajaran yang berdiferensi itu bisa berjalan gitu. Walaupun mungkin pada waktu prosesnya itu tidak bisa 100% yang seperti yang kita harapkan langsung melonjak tinggi, tapi setidaknya ada peningkatan gitu. Dan itu kan bertahap ya Bu ya. Betul. Terkait dengan itu juga Ibu, kira-kira nanti ini karena sudah penjelasan Bu Nur Farida tadi sepertinya sudah mengarah ke rencana tindak lanjut ke depan. Kira-kira apa yang akan dilakukan terkait dengan hasil refleksi yang sudah dilakukan kemarin, observasi atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira akan kedepannya ini bagaimana? Oh iya, kalau insya Allah saya untuk rencana tindak lanjut itu adalah yang pertama itu adalah menguatkan untuk anak-anak yang masih kurang gitu. Untuk nilai, untuk kecakapan, untuk tujuan pembelajaran memang sudah tercapai, tetapi kan ada perbedaan rentang ya. Ada yang memang benar-benar mampu sekali, ada yang di tengah-tengah, ada yang middle, tengah-tengah, kemudian ada yang low tapi tetap di istilahnya itu di atas KKM. Nah, yang di atas KKM ini untuk rencana tindak lanjut saya adalah saya akan menguatkan kembali. Caranya dengan bagaimana? Dengan mata pelajaran materi negosiasi berikutnya, yaitu negosiasi berikutnya itu adalah tetap praktik, tetapi kita itu pembelajarannya di luar ruangan Pak. Saya berencana kita itu langsung action. Ya, kebetulan kan di dekatnya SMK Negeri 1 Pakem itu kan ada pasar Pakem setiap hari Kamis. Nah, bisa kita anak-anak itu kita briefing dulu, kemudian apa yang sudah mereka praktekkan simulasi di kelas. Jadi itu langsung praktek. Iya. Mengapa seperti itu? Itu akan semakin menguatkan anak-anak untuk kemampuan komunikasinya. Gitu. Oh, ternyata seperti ini. Kalau misalnya itu kalau kemarin di kelas itu simulasi. Kalau di praktek di lapangan di pasar itu mereka sudah benar-benar bernegosiasi. Oh, ini harga yang mau dibeli harganya berapa yang ditawarkan oleh pedagang. Kemudian mereka menawar. Akhirnya terjadi sebuah kesepakatan. Siapa tahu kalau disimulasi karena mereka itu dilihat oleh teman-temannya itu mereka ada grogi-groginya. Tapi mungkin ketika praktek di masyarakat bisa jadi malah mereka itu lebih berani begitu. Itu harapan saya untuk anak-anak yang nilainya itu sudah di atas KKM, tapi saya berharap itu ada peningkatan lebih lagi Pak dengan adanya rencana tindak lanjut itu tadi. Kemudian yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk lebih meningkatkan lagi komunikasinya dengan cara adalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin bukan teks negosiasi ya, setelah praktek itu untuk materi yang lainnya saya akan mengubah kelompoknya gitu. Harapan saya dengan adanya pengubahan kelompok itu dia akan kalau berkelompok dengan ini ketuanya ini seperti ini rasanya. Kalau misalnya ketuanya berbeda lagi akan beda lagi treatmentnya, karena saya menggunakan strategi juga yaitu pembelajaran teman sejawat. Bagaimana teman sejawat itu menguatkan temannya yang lain itu agar sama dengan dirinya gitu, memiliki kemampuan berkomunikasi yang sama. Kadang-kadang kita sendiri kalau menguatkan siswa itu belum tentu berhasil, tapi kalau temannya malah kadang-kadang itu lebih kena gitu, lebih mengangkat motivasi dari teman yang lainnya dengan adanya perubahan. Kalau di praktik negosiasi kelompoknya si Rizky ini dengan Deta, mungkin kelompok yang lain dengan Kak Ila, mungkin dengan siapa lagi, ada suasana yang baru itu untuk rencana
rencana tindak lanjut saya. Jadi mungkin ada 3 tadi itu. Yang pertama itu adalah penguatan untuk anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM tapi masih termasuk tergolong itu masih bawah. Kemudian yang kedua itu menguatkan kembali untuk anak-anak itu lebih meningkatkan komunikasinya dengan cara mungkin untuk materi berikutnya itu mengubah kelompok gitu. Yang ketiga adalah terjun langsung ke lapangan melakukan praktek negosiasi. Mantap Bu Nurfarida. Semoga kedepannya anak-anak semakin lebih memahami dari teknik negosiasi. Amin. Rencananya ini sangat bagus sekali. Jadi mengajak anak-anak langsung praktek di lapangan, dunia nyata, betul, di pasar. Pastikan ada sesuatu yang mungkin menjadi nanti pelajaran baru. Iya, betul. Kalau simulasi itu seperti ini. Kalau di praktek langsung negosiasi, misalnya contoh di pasar, pasti akan merasakan perbedaannya. Begitu. Bagus Bu. Kemudian ini pertanyaan saya berikutnya, kira-kira menurut Bu Nurfarida ini dari kegiatan kita ini, mulai dari observasi dan sekarang sudah menginjak pada yang terakhir yaitu pasca observasi, kira-kira ada hal-hal apa yang perlu ditingkatkan menurut Ibu dari kegiatan ini yang mungkin bisa jadi masukan lah bagi kita untuk kedepannya? Mungkin kalau dari kalau saya itu berharapnya nanti itu dengan setelah observasi ini Pak Febri kan selaku guru penggerak alhamdulillah terima kasih sudah berbagi ilmu dengan saya gitu, baik itu selama observasi maupun pasca observasi. Itu ilmu yang Pak Febri sampaikan kepada saya itu bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan saya begitu. Alhamdulillah. Baik Bu, kalau memang itu dianggap bermanfaat untuk yang lain, mungkin kami juga semakin bersemangat untuk berbagi praktek baik lah. Kepada yang lain mungkin saat ini masih di Burida, mungkin berikutnya akan kepada rekan-rekan rekan-rekan guru yang lain. Kayak Pak Febri menyampaikan kayak pembelajaran diferensial, ini misalnya begini bagaimana Bu? Nah, kita dengan adanya diskusi seperti itu kan semakin meningkatkan pengetahuan saya dan juga kompetensi saya dalam pembelajaran begitu. Semuanya demi murid ya. Demi anak bangsa. Nah, kemudian ini yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir untuk kegiatan kita di pasca ini. Nah, tadi sudah jawaban Ibu Nurfarida sudah mengarah sebenarnya ke pertanyaan terakhir ini. Cuman saya ingin menguatkan saja. Kira-kira apakah pendampingan saya ini membantu Bu Nurfarida secara personal atau bagaimana? Kalau yang selama ini saya rasakan Pak, kalau di media sosial itu ada namanya orang kalau beli itu ada minta review jujur. Saya pun juga akan demikian, akan berkomentar yang jujur. Jadi komentar jujur saya itu sangat bermanfaat Pak, terutama untuk istilahnya manajemen kelas, kemudian kekurangan saya itu baik itu di awal, kemudian pada waktu inti pembelajaran, kemudian di akhir sampai Pak Febri juga menekankan, Bu kalau misalnya pembelajaran diferensial itu begini Bu, kalau misalnya di bagian awal itu kalau misalnya anak-anak itu digugah dengan seperti ini bagaimana menurut beliau? Oh iya Pak, alhamdulillah, terima kasih atas masukannya. Nah, itu saya sangat merasa itu sangat bermanfaat untuk saya, karena terkadang mungkin saya membuat modul pembelajaran atau itu kan kadang ada yang kurang atau bagaimana. Dengan adanya guru penggerak itu menularkan ilmunya kepada saya, gini Bu, bagaimana kalau manajemen kelasnya dibuat seperti ini, seperti katanya Pak Febri itu, bagaimana kalau misalnya dibentuk anak yang ini kurang mampu diletakkan di sini supaya pembelajaran diferensialnya itu benar-benar terlaksana. Saya sangat bersyukur sekali ada masukan seperti itu dari Pak Febri buat saya. Baik,
jawabannya sangat menyenangkan Bu. Ini komentar yang jujur Pak. Kalau di media sosial, di TikTok, gimana gitu, namanya review jujur. Ini komentar yang jujur, luar biasa. Menambah semangat bagi Iya, betul. ini sebagai observer yang untuk terus bermanfaat kepada rekan kerja yang lain. Memang target kita nanti ke depan tidak hanya Ibu Nur Malida kerja yang akan kita lakukan kegiatan seperti Iya, betul. Jadi berimbas kepada guru-guru yang lain agar sama-sama memahami pentingnya atau manfaatnya dari kegiatan mulai dari observasi dan juga pasca. Iya, bahkan mungkin walaupun tidak berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan jenengan yang sering berbagi apa yang kemarin Pak praktik baik yang masalah ini kayak iya budaya positif, kesepakatan kelas. Awalnya kan saya bingung bagaimana ya cara anak-anak ini mengurangi mereka itu menggunakan bahasa daerah. Mengapa? Bukan saya melarang bahasa daerah, tapi karena saya itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Mereka itu kan kental dengan bahasa ibu. Tapi ternyata Pak Febri mengajarkan bagaimana Bu kalau dibuat kesepakatan kelas seperti yang disampaikan Pak Febri pada waktu desiminasi. Jadi desiminasi materi atau ilmu yang didapatkan dari guru penggerak ya sebenarnya tidak hanya pada saya tapi kepada guru-guru yang lain. Khusus untuk saya sendiri itu pada waktu jenengan hari-harinya itu menyampaikan tentang itu bagaimana kalau kita dibuatkan kesepakatan kelas, saya laksanakan beneran. Saya laksanakan beneran di kelas itu langsung pada awal itu kan pada awal Januari kalau tidak salah, lupa saya. Itu langsung saya praktekkan keesokannya pada waktu pembelajaran dan alhamdulillah itu banyak menekan angka anak-anak menggunakan bahasa daerah di dalam kelas. Dan benar kata Pak Febri, kita itu tidak maksudnya itu bukan kita nanti itu yang akan mengingatkan, malah mereka yang akan mengingatkan. Ayo, tidak boleh menggunakan bahasa daerah loh ya. Nah, itu adalah wah luar biasa begitu bagi saya itu. Terus kemudian bagaimana menangani untuk anak-anak ya dalam tanda kutip itu perlu penanganan spesial. Pak Febri kan memberikan contohnya itu seperti ini, kita tidak boleh menggunakan wajah yang garang, tidak boleh juga menggunakan wajah yang terlalu lembut ya, tapi wajah kita itu netral mengingatkan ayo anak-anak begini jangan terlambat, kalau garang anak-anak ketakutan ya. Kalau dan sampai Pak Febri itu kan menayangkan video itu saya praktekkan, saya refleksi kepada diri saya sendiri, mungkin saya seperti itu selama ini gitu kan gitu. Nah karena kan kadang Allah itu kan mengingatkan hambanya, kalau Nabi langsung dipanggil misalnya diingatkan melalui, kalau kita manusia yang saya sebagai manusia yang penuh banyak dosa bisa jadi diingatkannya itu melalui manusia yang lain. Dalam hal ini contohnya Pak Febri, kalau kita itu mengingatkan anak wajahnya harus netral ya, tidak boleh dengan wajah garang walaupun anaknya itu sering melakukan kesalahan gitu. Dan saya praktekkan Pak, kita harus menekan mungkin kita sudah tahu bahwa anak tersebut sering seperti ini, kita tekan rasa kita pakai dengan wajah yang netral, suara intonasi yang netral, kemudian juga tidak menggunakan bahasa yang menyalahkan misalnya, nanti kalau kamu seperti ini bu guru lo yang kena. Nah itu juga sudah istilahnya itu mengurangi hal yang seperti itu. Jadi pada intinya apa yang Pak Febri sampaikan baik bahkan belum observasi ini, tapi pada waktu diseminasi materi dari guru penggerak itu alhamdulillah luar biasa bagi saya Pak, bagi saya. Tapi semoga juga bagi guru yang lain juga demikian juga, artinya itu guru-guru yang lain itu juga melaksanakan apa yang ilmu yang Pak Febri diseminasikan kepada kita terapkan, karena kalau tidak kita terapkan akan percuma. Ibaratnya pohon itu tidak berbuah nanti tapi kalau Pak Febri sudah menyampaikan seperti ini, kemudian kita amalkan, kita laksanakan, menurut saya itulah yang disebut dengan efek guru penggerak ya. Pak Febri berhasil menggerakkan orang-orang seperti saya ya kan, baik itu di dalam pembelajarannya maupun di luar pembelajaran, artinya dalam hal mendidiknya. Kalau kita di kelas ada mengajar, mendidik, di luar mungkin lebih banyak mendidiknya, dan itu bermanfaat, sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Ya, sama-sama kita selaku
manusia mungkin. Ini jadi bahas masalah pembelajaran loh. Nanti saya katakan lagi. Jadi ya namanya manusia memang harus saling berbagi. Katakan kalau kita hanya untuk simpan diri sendiri kan rasanya emang. Iya betul. Jadi kembali lagi ke kegiatan kita karena tadi sudah terakhir dan sepertinya sangat menarik perbincangan kita terkait kegiatan. Maaf loh, ini di luar konteks malah. Jadi kegiatan pra dan observasi dan juga pasca observasi yang perlu saya ulangi lagi ya Bu ya, yang pertama dari Bu Liga tadi, alhamdulillah perasaannya senang ketika memberikan praktek pembelajaran di kelas dan juga seperti yang sudah saya sampaikan terkait catatan saya tadi. Dan berikutnya adalah terkait rencana tindak lanjut ini yang menarik bagi saya karena anak nanti kedepannya akan diterjun langsung ya istilahnya terlangsung ke dunia nyata ke lapangan untuk praktek negosiasi. Mantap sekali Bu. Sangat menarik tapi kita tetap dibatasi oleh waktu. Oh iya betul. Mungkin perbincangan kita bisa kita lakukan lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Nur Farida atas kesediaannya untuk dilakukan kegiatan ini dan mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan kepada rekan-rekan kerja yang lain. Sampai di sini perbincangan kita Bu Nur Farida. Terima kasih atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rida dan Pak Febri. Wah, perbincangannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Apa ya, dari perbincangan Pak Febri dan Bu Rida tadi itu memberikan ilmu baru bagi saya. Seperti itu utamanya. Walaupun saya di guru sekolah dasar tapi wah, ini luar biasa, nanti akan saya adopsi seperti itu. Iya, di ATM ya Bu. Iya, di ATM. Jadi pembelajaran kontekstualnya benar-benar dibuat nyata seperti itu. Dan ini bisa saya terapkan di lembaga saya gitu. Dan juga sangat terpesona sekali dari percakapan yang sudah dilaksanakan. Jadi kegiatan umpan baliknya itu benar-benar tidak hanya memberikan umpan, tapi kembali gitu Bu. Jadi saya sangat terpesona, sangat luar biasa seperti itu. Jadi Karena guru penggeraknya luar biasa loh. dua-duanya saya sangat luar biasa semuanya begitu. Dan Dirinya juga luar biasa. apa ya, kalau di mungkin jenjang sekolah dasar kita memang lebih banyak membangun dari segi apa ya Bu istilahnya ya dari segi dasar seperti itu memang, tapi melihat dari percakapan tadi memang banyak memberikan gambaran dan wawasan baru. Oh iya betul juga, jadi kalau pembelajaran hanya bersifat imajinasi kok sepertinya akan terus bermimpi seperti itu ya Bu. Tapi ini wah iya betul. Karena benar-benar praktek akan terus teringat selamanya. Bahkan mungkin ketika punya anak, saya dulu pernah diajak praktek negosiasi di pasar itu sama guru saya begitu. Tapi kalau kita itu hanya menghayal seperti apa sih negosiasi, tidak akan mengena. Bahkan mungkin setelah keluar dari ruangan aja mereka sudah lupa gitu. Tapi kalau dipraktekkan langsung, benar-benar mereka akan ingat gitu Bu harapannya itu. Akan jadi pengalaman yang sangat berharga. Wah, luar biasa sekali. Percakapan ini rasanya harus dilanjut lain waktu. Karena kalau hanya saat ini, wah rasanya kurang. Saking menariknya. Ya, saking menariknya. Dan tadi yang paling kena di otak saya itu closing statementnya, kita ibaratkan sebuah pohon. Kalau hanya daunnya yang lebat tidak dibuat akan ada hal yang kurang. Betul, ibaratnya guru penggerak ini kan seperti ini, apa pohon yang berbuah, bagaimana buah itu benar-benar sangat bermanfaat. Karena beliau-beliau ini seperti Pak Febri dan guru-guru penggerak di tempat lain, insya Allah akan berhasil menggerakkan beliau. Jadi tidak hanya sekedar jadi pohon, Pak. Terima kasih Bu Rida sekali lagi sudah membantu Pak Febri dan memberikan wawasan baru utamanya bagi saya.
ini besok ada pengawas. Siap. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Febri, Ya Bu. kita ini akan sampai pada tahap akhir pendampingan karena Benar. kita memang terbatas waktu seperti itu Pak Febri. Betul. Dan sangat luar biasa tadi dialog pasca observasinya Pak Febri dengan Bu Rida. Alhamdulillah. Sangat menginspirasi seperti itu Pak. Iya Bu. Dan ini akan ada pada tahap akhir Pak Febri. Ya, setelah Pak Febri menjalani program PGP ini Pak, apa Ya. hal yang menurut Pak Febri itu paling dikuasai dari materi-materi yang sudah Pak Febri praktekkan? Ya. Setelah mengikuti kegiatan PGP ini selama kurang lebih berapa bulan? 4 bulan. Ya, sekitar itu masih lah. 4 sampai 6 bulan. Jadi dari modul-modul yang saya sudah pelajari bersama rekan-rekan yang lain, ada hal-hal yang menjadi catatan bagi saya, yaitu tentang pemasaran materi. Saya merasa saya sudah menguasai di beberapa hal, Bu. Contohnya seperti yang pertama, kemampuan untuk berkolaborasi, dan juga yang berikutnya adalah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, dan juga terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti pesannya dari Ki Hajar Dewantoro. Itu beberapa hal yang sudah saya kuasai, dan juga yang berikutnya adalah saya merasa mampu untuk memimpin pembelajaran dan memimpin perubahan seperti itu. Bisa Pak. Lalu apa materi yang masih dirasa Pak Febri ini masih membingungkan seperti itu? Tadi kan masih ada beberapa yang Ya. sudah dikuasai Pak Febri. Ya. Lalu materi yang masih membingungkan itu yang ingin dipelajari lebih dalam lagi itu seperti apa Pak Nah, Febri? ini terkait di modul 2.3 yang itu Bu, yang terkait dengan coaching itu. Oh ya Pak. Coaching. Nah itu ternyata saya sudah melakukan praktek bersama rekan CGP dan juga mencoba untuk mempraktekkan kepada rekan sejawat. Ternyata ada beberapa tantangan di situ, dan dari catatan saya dari coaching itu saya masih perlu meningkatkan keyakinan saya bagaimana menjadi coach yang baik bagi coachingnya, dan juga saya juga harus memperdalam lebih jauh lagi terkait teknik coaching itu Bu, karena saya merasa masih perlu ditingkatkan lagi seperti itu Bu. Ya Pak, karena memang coaching itu butuh apa ya Pak? Butuh konsisten untuk terus Betul, melakukan, betul, karena betul. dari kebiasaan kita, Nah, benar, betul. pembiasaan yang sering kita lakukan berkaitan dengan coaching itu akan menentukan coaching itu akan berhasil. Karena Iya. kalau kita jarang berlatih Pak, Betul, itu akan kesulitan seperti itu kan ya Pak. benar-benar Bu. Ya. Dan saya sangat berterima kasih Pak Febri atas berbagi praktik baiknya selama ini, mulai dari LMS, bagaimana Pak Febri menuangkan seluruh praktik baik di sana, Iya. ataupun di media sosial Pak Febri yang sudah digunakan, Iya. seperti itu baik di YouTube, blog, Iya. dan lain sebagainya. Sama-sama, Sangat Bu, ya. berterima kasih Pak Febri. Sama-sama Bu. Pak Febri ini akan ada pada tahap akhir, Iya. jadi saya hanya mengingatkan saja kepada Iya. Pak Febri untuk mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak feedback 360 Pak. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi yang harus dilakukan itu, yang pertama itu adalah Pak Febri menyebarkan kuesioner survei feedback 360 itu sesuai dengan peran dan jenjang yang diampu oleh Bapak. Jadi respondennya itu terdiri dari kepala sekolah, terus rekan guru itu 5 orang, dan perwakilan murid juga 5 orang seperti itu. Oh, ya. Itu langkah pertama. Dan yang kedua itu Pak Febri nanti mengisi self evaluation. Ya. Seperti itu Pak. Penilaian diri sendiri juga Ya. diisi seperti itu.
Lalu yang berikutnya yang perlu dilakukan oleh Pak Febri ini melakukan diskusi terkait pemetaan aset, Pak. Ini dilaksanakan sebelum PI ke-6. Pemetaan aset. Ya, diskusi pemetaan aset sebelum PI ke-6 seperti itu. Apa saja yang harus dilakukan Pak Febri? Ini yang pertama adalah Pak Febri menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah seperti itu. Lalu yang berikutnya itu Pak Febri mengundang aktor diantaranya yang akan terlibat dalam pemetaan pemetaan aset tersebut. Pak Febri diantaranya ada kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua ataupun tokoh setempat dan perwakilan gender seperti itu, Pak. Nantinya yang terlibat dalam kegiatan diskusi. Dan yang berikutnya yang perlu dilakukan itu adalah Pak Febri membuat notulen hasil diskusi dari pemetaan tersebut. Dan jangan lupa untuk mengambil foto kegiatan karena itu akan menjadi dokumentasi bukti visi Pak Febri kan begitu. Dan yang terakhir itu adalah Pak Febri mengumpulkan hasil pemetaannya. Seperti itu. Pak. Untuk dilakukan sebelum PI. Sebelum PI. Hal-hal lain apa ada yang ingin disampaikan Pak Febri? Itu terakhir tadi sesudah foto kegiatan apalagi? Hasil pemetaannya, Pak. Hasil pemetaan. Sudah. Ada hal lain mungkin? Sudah cukup. Karena waktunya juga sudah siang begitu. Siap, ya. Dan PI 5 ini menjadi PI yang sangat luar biasa. Alhamdulillah lancar. Baik, terima kasih Pak Febri untuk waktu dan kesediaannya untuk kita melakukan PI hari ini. Semoga kedepannya kita akan terus konsisten dan Pak Febri juga bisa lulus menjadi calon guru penggerak. Amin. Mari setelah ini kita langsung menuju ke ruangan kepala sekolah. Kita pamit terlebih dahulu seperti itu, Pak. Mari Bu, saya antar. Terima kasih ya Pak Febri. Sama-sama Bu Dani.